Halo, bertemu lagi dengan aku Syotara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus. Energinya terkait tentang pesan semesta ya buat kamu di bulan Mei 2022 ini. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Taurus. Pesan semesta untuk kamu di bulan Mei 2022. Kita lihat ya energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Two of Swords, The Carrier, The Star, Three of Cups, Ace of Cups, The Devil, Queen of Pentacles, King of Wands, Knight of Swords, dan Page of Cups. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya. Taurus, pesan semesta untuk kamu di bulan Mei 2022. Taurus. Ada beberapa orang yang bikin kepala kamu jadi pusing di sini, ya. Ada yang bikin pusing. Ada yang ngajakin enggak juga. Gini ya. Orang kalau udah kerja, pasti kalian akan bertemu dengan seseorang yang nyuruh kalian itu buat korupsi. Ya enggak, itu pasti guys ya. Yang namanya kacamata kehidupan, saya juga pernah kerja ya, pasti pernah ngalamin. Kita bertemu dengan orang-orang yang sifatnya demikian, tapi ada kalanya juga kita bertemu dengan seseorang juga yang baik ya. Kalau kita bertemu dengan yang nggak baik nyuruh kita korupsi, ya tergantung orangnya, tergantung kitanya kan, kita mau ikutin apa tidak. Kalau kita nggak mau ikutin, pasti kita kan didepak kan, dipecat biasanya begitu, atau enggak takutnya kita dikerjain dan sebagainya. Nah itu pilihan. Nah yang saya mau kasih tahu yaitu ini yang cari gara-gara tuh, selain menyulitkan pekerjaan kamu, yaitu ada yang menawarkan tidak-tidak. Atau mungkin bagi kalian yang sudah punya usaha sendiri, bisnis sendiri, saya lebih ngelihatnya itu gimana ya, ada yang memberikan arahan gak baik. Kamu tahu gak, dalam berbisnis itu pasti ada aja orang itu yang menawarkan hal yang tidak-tidak, seperti pemalsuan ya. Di dunia ini tuh pemalsuan itu banyak ya. Misalnya yang kamu jual ini kualitasnya asli, dagangan kamu, cuma ditawarkan yang palsu, dapat untung lebih banyak. Nah nanti amit-amit kalau tergiur ya gimana. Nah itu ya, jadi ini lebih ke arah rawannya itu, ke arah ini ya, warning aja sih buat kalian semuanya.
ibarat kata dengan kondisi orang-orang yang mau membuat kamu jadi pribadi yang gak baik, mengambil keinginan tersebut, itu pasti akan menyusahkan kamu di kemudian hari. Ya memang sekarang nggak ketahuan, beberapa tahun nggak ketahuan, tapi suatu saat nanti itu semua tuh pasti akan ketahuan, guys. Nggak ada yang tahu. Contohnya aja nih kayak oli, ya. Oli sekarang banyak yang palsu. Taruhlah MPX itu modalnya sekian, kamu jual sekian dengan untung 1.000-2.000 kalau yang asli, atau mungkin goceng kalau buat yang ngecer. Nah, ketika kamu ini ditawarkan sesuatu oli yang palsu, harganya lebih murah, untung kamu bisa 2 kali lipat, misalnya 20.000 atau bahkan mungkin 15.000. Nah, di situ kalau kamu terima tawarannya, wah, itu akan menjadi bumerang buat kamu suatu hari nanti. Ya, yang ingin saya sampaikan itu sih, harus ya. Jadi semestanya ini pesan ini lebih ke arah warning sih. Jangan sampai kamu mengambil keputusan atau pilihan yang salah yang bisa menghancurkan hidup kamu sendiri loh. Ingat ya, kalian jangan terbuai cari rezeki dengan hal itu. Apalagi kalau kalian ditawarkan pakai cara pesugihan, ngepet. Ingat loh, kenapa saya ingat kayak begini nih, saya ngomongin begini, orang kalau udah dalam keadaan putus asa, atau mungkin ketika dalam keadaan stres, atau mungkin dalam keadaan yang sudah banyak uang sekalipun, itu ada orang yang tidak ada puasnya. Udah banyak uang masih nggak puas. Dalam keadaan stres, kalau dengar-dengar kayak gitu, ya mampulah dilakukan. Banyak yang kayak begitu, ya. Hati-hati loh, orang, temen bisa menjebloskan kamu pakai cara yang nggak baik. Itu harus kamu pikirkan ya. Ya, saya di sini bukan Tuhan, ya. Ya maaf aja kalau readingan aku ini ada nasihatnya. Kalau saya cuma baca readingan nggak pakai nasihat, ntar kalian dapat apa? Saya baca readingan nih, nanti ada yang nawarin kamu begini, terus saya nggak kasih nasihat buat kalian, enak nggak? Ya nggak enak. Karena apa? Karena kamu bakal bingung, kamu mau ambil keputusan yang seperti apa. Seperti itu Taurus, ya. Makanya dengan cara saya memberikan nasihat itu nanti kan tergantung kalian masing-masing ya. Kalian mau ambil pilihan yang kayak gimana untuk terbaik buat diri sendiri kalian. Ya makanya saya kasih tahu, kalau kalian ambil keputusan yang salah dengan pakai cara yang nggak baik, korupsi, ya lewat magic yang begitulah ya, dengan cara ambil membuat uangnya dengan cara cepat, itu harus hati-hati. Ya bisa aja sekarang kalian nggak mau, tapi kalau ditawarin begitu dalam keadaan putus asa, nah itu kadang-kadang manusia itu suka nggak sadar, itu godaan guys. Ya hati-hati ya Taurus ya, itu ngeri banget. Soalnya orang yang pesugihan, orang yang saya kenal ya, orang yang meninggal, serius meninggal guys, pesugihan dia, dan tumbalnya itu manusia bukan hewan ya. Ngeri banget kan guys. Itu orang yang aku kenal loh, saya tahu. Karena kenapa? Orang tuanya sendiri yang cerita sama keluarga saya ya, bukan saudara, tapi lebih tepatnya orang yang saya kenal aja, karena ya tokonya itu ya deket gitu sama keluarga kami. Beri saya satu kartu untuk Taurus. Makanya aku bilang kayak gitu, ini buat pedoman kalian, jangan sampai kayak orang saya kenal putus asa jadi melakukan hal itu ya. Makin gila dia, makin liar. Saya lihat, aduh serem banget. Padahal istrinya udah meninggal tapi suaminya makin liar, malah makin semangat buat kayak gitu. Saya bingung ya, kok nggak ada tobatnya ya, nggak ada takutnya ya itu orang. Aduh, saya mikir-mikir serem banget. Oke, actionnya ambil keputusan yang terbaik ya. Ingat loh, dalam keadaan kayak gitu tuh kamu harus dalam keadaan waras. Kamu kan punya harga diri ya, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang salah ya, korupsi dan segala macam tuh. Nah di sini kamu harus berjuang ya, menghadapi skema yang ditawarkan itu ya. Ini mungkin cobaan buat kamu ya, jadi kayak kelihatan ih cari duitnya gampang nih, bener juga ya. Kalau aku korupsi begini, kalau kata teman saya kan nggak bakal ketahuan ya. Iya nggak bakal ketahuan, tapi suatu saat nanti bakal ketahuan. Iya sekarang enggak, kamu mau nutupin bangke sampai kapan ya? Saya bukan nuduh kamu ya, tapi saya kasih tahu gini, jangan sampai kalian ambil keputusan yang salah kalau kalian keadaannya lagi dalam keadaan down. Ingat ya, manusia keadaan down itu mudah sekali digodanya. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.